الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الصائمين والمزكين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan, kesempatan kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, untuk terus mengisi bulan suci Ramadan yang insya Allah tinggal 2 hari lagi kurang lebih. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan alam, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara marilah kita isi 2 hari 3 hari bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang semakin berkualitas. Karena apa? Karena biasanya penentu itu adalah akhir. Kalau kita nonton misalnya sebuah pertandingan, satu grup itu sudah kalah, biasanya di detik-detik terakhir kiper pun maju ke depan. Kenapa? Karena agar tercapai di akhir yang baik. Begitu pula dengan bulan suci Ramadan, kita isi, kita tancap gas sekencang-kencangnya agar kita sampai di akhir Ramadan kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi baru lahir dosanya, tetapi pahalanya bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun, bahkan jutaan tahun kalau menurut tafsir yang lain. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, biasanya kalau awalnya berbeda akhirnya sama. Insya Allah Idul Fitri kali ini kita prediksi akan sama pada hari Senin. Meskipun kita harus menunggu sidang isbat, tetapi media-media sudah mengarah insya Allah hari Senin. Bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya tidak hari Senin? Ya nanya juga prediksi gitu ya. Prediksi bisa benar bisa salah gitu ya. Tetapi secara ilmiah insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan bersama-sama. Dengan kebersamaan itu nilainya atau harganya atau kualitas Idul Fitrinya akan semakin terasa di dalam hati sanubari kita sebagai umat Islam. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan salah satu dialog hikmah yang terjadi antara seorang bapak yang bernama Al-Hakim dengan putranya. Ada sebuah dialog yang perlu kita jadikan renungan. Dialog itu terjadi demikian: Ya bunayya la tatanazal fi hayatika an thalatha. Kata Hakim, wahai anakku, dalam hidupmu kamu tidak boleh lepas dari 3 hal. Apapun keadaannya kamu harus melakukan yang 3 hal. Kamu harus menjalani yang 3 hal. Kamu harus berbuat yang 3 hal.
Apa saja? Yang pertama, anta kula afdolat ta'am. Wahai anakku, kamu selama hidup tolong makan makanan yang terbaik saja. Nggak boleh makan makanan sembarangan, pokoknya yang terbaik. Kalau itu yang paling mahal, ambil itu. Jadi harus yang terbaik. Yang kedua, wa antana ma'ala afdoli firos. Yang kedua, anakku, selama kamu hidup, tolong kamu hanya tidur di tempat tidur yang terbaik. Nggak boleh tidur sembarangan, nggak boleh tidur dengan tempat tidur yang tidak berkualitas. Harus tidur di tempat tidur berkualitas. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa antaskuna fi afdolil buyut. Yang ketiga, anakku, tolong selama kamu hidup, kamu harus tinggal di rumah yang terbaik, di komplek yang terbaik. Nah, mungkin kira-kira minimal harus kompleks Sasmita lah itu ya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, anaknya bingung, ini orang tuanya lagi ngigo atau apa. Lalu anaknya berkata, menjawab, berkomentar, wahai ayahku, kaifali an af'ala dzalik wa nahnu fuqara. Ayahku, bagaimana mungkin kita bisa melakukan yang tiga hal? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh engkau, sementara kita ini kan orang fakir. Fakir itu lebih rendah dari miskin. Kalau miskin kebutuhannya 50.000, ya masih ada 25.000. Kalau fakir bener-bener nggak ada, bener-bener lebih rendah dari miskin. Lalu ayahnya menjawab, idza akalta faqat indama taju satakunu ma ta'kuluhu afdalat ta'am. Anakku, yang pertama yang dimaksud dengan makan makanan terbaik adalah ketika kamu makan dalam keadaan lapar, maka makanan itulah adalah makanan yang terbaik. Jadi kita jangan mimpi-mimpi di dunia nyari makanan enak, adanya di hotel anu, adanya di resto anu, adanya di negara anu. Jangan kayak orang sono, artis di negara sono, dia ingin menunjukkan kehebatannya makan di negara anu, padahal yang dimakan nasi-nasi juga, yang dimakan ayam-ayam juga, yang dimakan paling banter ikan, yang dimakan paling banter paling tinggi daging. Dan kalau udah keseringan bosen. Satu waktu khatib punya teman yang kerjanya koki di sebuah resto. Khatib dikasih makan makanan resto itu dan enak sekali, lezat, karena jarang. Kemudian bertanya kepada teman tersebut, wahai temanku, kalau kamu karena udah biasa makan resto di sini, gimana rasanya? Tadi makan apa? Beliau menjawab, saya itu udah bosan. Makan makanan resto ini udah bosen, sehingga saya itu kalau makan cukuplah saya mah sambal goang katanya. Sambal goang itu cabai dikasih garam. Cukup cabai dikasih garam itu lebih enak daripada makanan resto, kata beliau. Kenapa lebih enak? Karena sudah sering, sudah biasa. Jangan-jangan orang-orang kaya yang sudah biasa di hotel bintang 5, ketika mereka makan di resto, ketika makan dengan makanan hidangan yang terlezat, bagi mereka biasa saja. Karena kenikmatan dunia itu sangat terbatas. Kenikmatan dunia itu tidak begitu tinggi. Tidak sehebat apapun diri kita, sekaya apapun kita, makanan sebanyak apapun, semahal apapun, kalau sudah sering, itu pasti bosan. Karena ada sebuah keterangan, al-insanu majlubun ala hubbil mutajaddid. Manusia itu hakikatnya senang yang baru-baru, senang yang baru-baru. Jadi kalau udah bosan, tidak nikmat lagi. Begitu juga dengan makanan. Jadi kalau ada orang udah bingung ini mau makan di mana ya, resto ini udah, tempat ini udah, hotel ini udah.
cara yang paling tepat mencari makanan surga dunia adalah dengan cara kita lapar kemudian kita makan. Maka Allah lewat Rasulnya menyampaikan lisoimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Jadi sebetulnya bulan Ramadan ini kita diajarkan berpuasa sehari penuh selama 1 bulan. Kita dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makan makanan terbaik. 2 hari lagi kita akan meninggalkan makan makanan terbaik. Semoga setelah Ramadan kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah, Senin Kamis, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa demikian? Karena menurut semiotik bahwa ibadah puasa itu targetnya adalah tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tattaqun itu dari kata kerja future dan present. Present tense future atau fi'il mudhari. Artinya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa sekarang dan akan datang. Artinya apa? Ibadah puasa ini seakan-akan nilainya hampa kalau seandainya kita hanya puasa di bulan Ramadan, tidak membiasakan diri untuk puasa di bulan-bulan yang lainnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, ada seorang kolega yang tiap hari berpuasa, para jamaah sekalian. Nabi Daud aja puasanya sehari puasa sehari enggak. Ini tiap hari puasa, kecuali hari raya atau hari-hari yang diharamkan. Lalu satu waktu saya bertanya, wahai temanku, kenapa engkau puasa tiap hari? Dia menjawab, saya puasa karena enak. Jadi kalau enggak puasa katanya badan rasanya enggak enak, makan rasanya enggak enak. Bahkan ketika acara di hotel pun beliau selalu puasa, tidak pernah tergoda untuk tidak berpuasa. Artinya apa? Artinya kalau orang terbiasa lapar, apalagi lapar dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka sesungguhnya dia sedang mencari makan makanan terbaik. Ramadan ini kita diajarkan untuk itu. Yang kedua, tadi kamu harus tidur di tempat tidur terbaik. Apa maksudnya? Idza amilta katsiran wa anta mut'ab wa numta fasatakunu firashuka fasayakunu firashuka afdhala firash. Kalau kamu bekerja, banyak bekerja, capek bekerja, lelah bekerja, kemudian kamu tertidur, maka tidurmu, tempat tidurmu adalah tempat tidur yang terbaik. Maka kita sering melihat tukang-tukang yang kerjanya capek, mereka bisa tidur terlelap di tempat tidur sembarangan sekalipun, di tempat tidur yang kadang-kadang mungkin tanah kotor sekalipun. Kenapa? Karena dalam keadaan capek. Nah, ibadah Ramadan ini sesungguhnya kita diajarkan untuk capek. Ada capek tadarus, ada capek salat tarawih, ada capek qiyamul lail, ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang lain, misalnya aktivitas menulis, aktivitas kerja tangan yang lainnya. Itu mengajak kepada kita agar kita lelah, karena hidup di dunia itu harus lelah, tidak boleh tidak lelah. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, mau tahu agama satu-satunya di dunia yang nama agama itu dari kata kerja? Itu ternyata hanyalah agama Islam. Jadi kalau kita seorang muslim, itu adalah orang yang aktif, bukan orang yang diam, bukan orang yang berpangku tangan. Apalagi orang yang meminta-minta. Seorang muslim itu adalah tangan di atas, bukan tangan di bawah. Seorang muslim itu banyak aktivitasnya, baik aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun berhubungan dengan kehidupan akhirat. Kalau hidup kita penuh dengan aktivitas, tidak banyak nganggur, maka kita akan lelap di dalam hidup kita, di dalam tidur kita. Itu hakikatnya tempat tidur terbaik. Jadi program hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan kerja-kerja yang bermanfaat,
dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, dan itulah yang akan menghantarkan kita kepada tempat tidur yang paling nikmat selama kita hidup. Jadi bukan yang ada di hotel bintang 5, yang ada di rumah mewah. Boleh punya kasur mewah, tetapi kalau kita banyak nganggur, tidak banyak aktivitas, tidak capek, maka itu nilainya sangat kecil. Kita tidak akan terlelap di dalam tidur kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, yang terakhir, kamu harus tinggal di tempat tinggal terbaik. Maksudnya apa? Wa idza asyarta, ya, ketika kamu bisa bermuasyarah dengan orang lain, ketika kamu bisa hidup berdampingan dengan orang lain, ketika bisa bertetangga dengan baik dengan orang lain, dengan tetangga baik, sering berkumpul, sering berbicara, sering berdiskusi, sering bertukar pikiran, bahkan sering bertukar makanan, maka tempat tinggalmu itu adalah tempat tinggal yang terbaik. Di bulan Ramadan ini ada zakat fitri. Bahkan kalau kita tidak zakat, puasa kita tidak diterima. Itu adalah bagian cara kita agar menikmati rumah kita. Ada zakat mal. Di situ adalah kita saling memberi, yang kaya memberi yang miskin mendapatkan hak daripada zakat, infak, dan sedekah. Itu adalah bagian cara agar kita di lingkungan kita, di komplek kita, di rumah kita, bisa bermuasyarah dengan baik. Ada sholat Jum'ah di situ, ada sholat Idul Fitri di situ. Setelah itu bersalam-salaman, halal bihalal dan lain sebagainya. Itu adalah bagian momentum untuk kita menjadikan rumah kita rumah terbaik. Alangkah sengsaranya kita, sengsara sekali kita kalau seandainya rumah kita mewah tetapi tidak kenal dengan tetangga. Rumah kita mewah tetapi dengan tetangga tidak akur. Rumah kita mewah tetapi di dalamnya penuh dengan ketidakdamaian. Insya Allah Ramadan ini mengantarkan kita menjadikan rumah kita adalah rumah terbaik selama kita hidup. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan mengajarkan kita satu, agar kita bisa menikmati makanan terbaik yang sesungguhnya. Yang kedua, mengajarkan kita menempati tempat tidur yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, menjadikan rumah kita rumah yang paling hebat, yang paling mewah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim.